Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Aulia Putri, mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub. Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub lahir pada tanggal 2 Maret 1952. Beliau biasa menyingkat namanya menjadi Al-Fabia. Nama belakang beliau Yaqub yaitu mengambil dari nama ayahnya yaitu Haji Yaqub dan ibunya bernama Hajah Siti Habibah. Beliau meninggal pada tahun 1996. Beliau lulus pendidikan dasar pada tahun 1963. Cita-cita beliau adalah masuk sekolah umum, akan tetapi ayahnya tidak menyetujui. Kemudian ayahnya memasukkan beliau ke pesantren, yaitu yang pertama pas SMP pesantren Seblak Jombang pada tahun 1966 sampai 1969. Lalu beliau masuk SMA di pesantren Tebu Ireng Jombang pada tahun 1969 sampai 1972. Kemudian lanjut S1. Beliau S1 pertama di Universitas Hasyim Asy'ari pada tahun 1972 sampai tahun 1975. Kemudian beliau mengambil S1 lagi tapi di Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyadh di Arab Saudi pada tahun 1976 sampai 1980. Lalu beliau lanjut lagi S2 di Universitas King Saud, Saudi Arabia pada tahun 1980 sampai 1985. Nah kemudian setelah S2 jarak 5 tahun beliau menikah dengan istrinya bernama Ulfa Uswatun Hasanah dan beliau memiliki anak satu-satunya yang bernama Kiai Haji Ziaul Haramain Ali Mustofa LC. Kemudian pada tahun 1997 beliau mendirikan Darus Sunnah. Nah, Darus Sunnah ini program studi yang mempelajari hadis. Dan kemudian pada tahun 1998 beliau ditetapkan menjadi guru besar hadis. Kemudian beliau melanjutkan S3 di Universitas Nizamiyah Hyderabad pada tahun 2005 sampai 2008. Kemudian beliau pada tahun 2005 sampai 2016 itu menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Lalu pada tahun 2005 sampai 2010 beliau menjadi wakil ketua Komisi Fatwa MUI. Wow. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2015 menjadi Rais Suriah PBNU di bidang fatwa. Dan pada tahun 2013 sampai 2016 beliau menjadi ketua PP IPM se-Indonesia. Dan kemudian beliau wafat pada tahun 2016. Beliau selama perjalanannya sangat banyak memunculkan karya. Buku saja beliau mencetak 50 judul buku. Dan 50 judul buku itu masih ada cabang-cabangnya lagi. Ini sebagian dari buku-buku Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub. Ada kritik hadis, hadis-hadis bermasalah, dan hadis-hadis yang bermasalah tuh yang pada bulan Ramadan gitu. Sejak 1990-an, beliau dianggap sebagai makhluk langka karena satu-satunya guru besar
dalam ilmu hadis. Beliau berkontribusi besar terhadap perkembangan studi hadis di Indonesia, sedikit dalam 3 cabang, yaitu yang pertama takhris hadis atau penelitian hadis, yang kedua naqd al-hadis atau kritik hadis, dan yang ketiga fiqh al-hadis, pemahaman hadis. Nah, dalam memahami hadis beliau ada 3 cara. Yang pertama, metode memahami hadis kontekstual dan tekstual. Yang kedua, metode hadis tematik. Dan yang ketiga, metode kontroversialitas hadis. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah takhrij yang beliau tempuh merujuk pada kitab Usul Takhrij wa Dirosah Asanid karya Profesor Dr. Mahmud Al-Tohan. Kemudian Kiai Haji Ali Mustafa Yakub memiliki pandangan bahwa pada dasarnya hadis harus dipahami secara tekstual. Namun apabila pemahaman tekstual ini dinilai tidak mungkin, maka harus dipahami secara kontekstual, yaitu dipahami dengan melihat aspek-aspek di luar lafaz itu sendiri, yang meliputi sebab kemunculan hadis temporal dan lokal atau asbabul wurud al-hadis, makani dan zamani, dan kualitas kalimat dan sosiokultural. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.